Malam itu, gue lagi asik ngeliatin bintang. Langit malam begitu jernih, penuh dengan bintang-bintang yang berkelap-kelip. Gue selalu terpesona dengan keindahan alam semesta yang tak terbatas ini. Gue penasaran sama benda-benda langit yang misterius. Setiap kali gue melihat ke atas, gue merasa ada banyak rahasia yang menunggu untuk diungkap. Gue sering menggunakan teleskop untuk melihat lebih dekat dan mencoba memahami apa yang ada di luar sana. Tiba-tiba, gue menemukan foto galaksi IC-10. Galaksi ini redup banget. Foto ini diambil oleh teleskop Hubble dan menunjukkan betapa luas dan misteriusnya alam semesta kita. Tapi, di balik cahayanya yang samar, tersimpan misteri yang bikin gue penasaran. Cahaya redup ini seolah menyembunyikan sesuatu yang luar biasa. Gue merasa ada banyak hal yang belum kita ketahui tentang galaksi ini. IC-10 adalah galaksi kerdil. Galaksi ini lebih kecil dibandingkan dengan galaksi-galaksi besar lainnya. Tapi jangan remehkan ukurannya. Ukurannya kecil kalau dibandingkan dengan galaksi Bima Sakti kita. Namun, meskipun kecil, galaksi ini memiliki karakteristik yang unik dan menarik. Tapi, jangan salah, galaksi ini punya daya tarik sendiri. Ada banyak hal yang membuatnya istimewa dan berbeda dari galaksi lainnya. Galaksi ini punya sejuta cerita yang belum terungkap. Setiap sudutnya menyimpan rahasia yang menunggu untuk ditemukan oleh para astronom. IC-10 adalah Starburst Galaxy. Ini berarti galaksi ini sedang dalam fase aktif membentuk bintang-bintang baru. Artinya, galaksi ini aktif banget dalam membentuk bintang baru. Proses ini sangat menarik untuk diamati dan dipelajari. Proses pembentukan bintang di IC-10 jauh lebih cepat dari galaksi lain. Ini adalah fenomena yang luar biasa dan menimbulkan banyak pertanyaan. Ini bikin para astronom penasaran. Mereka ingin tahu apa yang menyebabkan galaksi ini begitu aktif dalam membentuk bintang. Mereka pengen tahu apa yang bikin galaksi kecil ini begitu aktif. Mungkin di balik cahaya redupnya, ada jawaban atas banyak misteri alam semesta yang belum terpecahkan. Galaksi IC-10 ini rada susah dicari. Galaksi ini tidak terlihat dengan mata telanjang karena jaraknya yang sangat jauh dan cahayanya yang redup. Bahkan banyak astronom amatir yang kesulitan menemukannya meskipun menggunakan teleskop. Galaksi ini terletak di konstelasi Cassiopeia. Konstelasi ini terkenal dengan bentuknya yang menyerupai huruf Belly atau M, tergantung dari sudut pandang kita. Itu loh, rasi bintang yang bentuknya kayak huruf W. Cassiopeia adalah salah satu konstelasi yang paling mudah dikenali di langit malam, terutama di belahan bumi utara. Jaraknya sekitar 2,5 juta tahun cahaya dari bumi. Jauh banget kan? Bayangkan, cahaya yang kita lihat dari galaksi ini telah melakukan perjalanan selama jutaan tahun sebelum akhirnya mencapai mata kita. Makanya, cuma bisa dilihat pakai teleskop. Teleskop yang digunakan pun harus cukup kuat untuk menangkap cahaya redup dari galaksi ini. Galaksi ini ditemukan tahun 1887 oleh seorang astronom Amerika, Lewis Swift. Swift adalah seorang astronom yang sangat produktif dan telah menemukan banyak komet dan nebula. Tapi saat itu belum banyak yang diketahui tentang IC-10. Teknologi pada masa itu belum memungkinkan untuk mempelajari galaksi ini secara mendalam. Baru pada tahun 1930-an, Edwin Hubble mengungkap kalau IC-10 adalah galaksi di luar Bima Sakti. Penemuan ini sangat penting karena membantu kita memahami lebih banyak tentang alam semesta dan galaksi-galaksi di luar sana. Galaksi IC-10 termasuk galaksi kerdil. Diameternya cuma sekitar 5.000 tahun cahaya. Jauh lebih kecil dibanding Bima Sakti yang diameternya mencapai 100.000 tahun cahaya. Meskipun kecil, IC-10 punya banyak bintang. Jumlahnya diperkirakan mencapai ratusan juta. Yang bikin unik, IC-10 punya populasi bintang yang beragam. Ada bintang muda yang panas dan terang. Ada juga bintang tua yang sudah redup. Keberagaman ini jadi petunjuk penting buat memahami evolusi galaksi. Section 4, kilang bintang di galaksi IC-10. IC-10 dijuluki Starburst Galaxy karena aktivitas pembentukan bintang yang luar biasa tinggi. Di dalam galaksi ini terdapat banyak daerah yang jadi tempat lahirnya bintang-bintang baru. Daerah-daerah ini dipenuhi awan gas dan debu yang jadi bahan baku bintang. Para astronom percaya kalau aktivitas pembentukan bintang yang tinggi di IC-10 disebabkan oleh interaksi gravitasi dengan galaksi lain. Interaksi ini memicu lahirnya bintang-bintang baru dalam jumlah yang masif.
Section 5, ledakan dahsyat yang menerangi kosmos. Selain aktif membentuk bintang, IC-10 juga jadi tempat terjadinya ledakan dahsyat supernova. Galaksi ini yang terletak sekitar 2,2 juta tahun cahaya dari bumi adalah salah satu galaksi kerdil yang paling dekat dengan kita. Supernova adalah ledakan bintang yang sangat terang. Ketika sebuah bintang masif mencapai akhir hidupnya, ia meledak dengan kekuatan yang luar biasa, menciptakan pemandangan yang spektakuler di langit malam. Ledakan ini melepaskan energi yang sangat besar ke ruang angkasa. Energi yang dilepaskan bisa setara dengan energi yang dipancarkan oleh matahari selama seluruh masa hidupnya, tetapi dalam waktu yang sangat singkat. Pada tahun 1999, sebuah supernova terdeteksi di IC-10. Penemuan ini menjadi salah satu momen penting dalam studi astronomi modern. Supernova ini termasuk tipe IB, yang berasal dari ledakan bintang masif yang kehilangan lapisan luarnya. Tipe ini dikenal karena tidak memiliki hidrogen dalam spektrumnya, yang membedakannya dari tipe supernova lainnya. Penelitian terhadap supernova di IC-10 memberi informasi berharga tentang evolusi bintang dan proses daur ulang materi di alam semesta. Dengan mempelajari supernova, para ilmuwan dapat memahami bagaimana elemen-elemen berat yang kita temukan di bumi, seperti besi dan emas, terbentuk dan tersebar ke seluruh galaksi. Section 6 mengungkap rahasia evolusi galaksi. Mempelajari galaksi IC-10 penting banget buat ngerti evolusi galaksi. Galaksi ini dianggap sebagai laboratorium alam karena keunikannya. IC-10 memberi kesempatan buat mengamati proses pembentukan bintang dan evolusi galaksi secara langsung. Penelitian tentang IC-10 juga membantu kita memahami bagaimana galaksi-galaksi kecil berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Section 7, IC-10 jendela menuju masa lalu alam semesta. Galaksi IC-10 ibarat mesin waktu kosmik. Dengan mempelajari IC-10, kita bisa mengintip masa lalu alam semesta. Cahaya dari IC-10 memerlukan waktu jutaan tahun untuk sampai ke bumi. Artinya, kita melihat IC-10 sebagaimana keadaannya jutaan tahun yang lalu. Penelitian lebih lanjut tentang IC-10 diharapkan dapat mengungkap lebih banyak misteri tentang pembentukan dan evolusi galaksi, serta memberi petunjuk tentang asal-usul alam semesta kita.